Oh, ayo lagi mas. Nah, sebelah sana mas. Ya, yang agak tinggi dah. Penuh ya, harus luas. Ah. 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 Aduh, jerit. Ah. 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 Au. Oh. Wow, badanku hampir tenggelam bersama tumpukan pisang kepok. Akhirnya sampai juga di sebuah rumah produksi aneka olahan berbahan dasar pisang berkualitas di Bandar Lampung. 39, 40. Yang 40 buah sisir pisang. Oke. Dalam sehari, ratusan sisir pisang kepok ludes diolah oleh tangan-tangan terampil para pekerja. Satu persatu, sisir pisang ini dipotong dan dibersihkan dari getah-getah yang masih menempel. Kalau nggak dicuci bersih, getah ini bisa bikin keripik jadi hitam dengan rasa yang sepet. Dalam dunia perkeripikan, pisang kepok adalah rajanya. Teksturnya yang padat dengan kadar patinya yang tinggi membuatnya sangat cocok sebagai bahan keripik. Hasilnya, keripik yang renyah, gak mudah hancur, dan bisa menyerap bumbu dengan sempurna. Jadi sebenarnya ini ngupas pisangnya nggak semudah pisang yang matang ya mas ya? Iya. Karena masih muda dan keras. Nah, kita tetap butuh bantuan alat seperti pisau ini. Wah, pisang-pisang jumbo ini sebentar lagi bakal jadi keripik pisang yang renyah. Tentu saja setelah melalui proses yang panjang. Oke, saya kayaknya pengen langsung coba manen pisang-pisang ini dari kebunnya dah. Kayaknya saya penasaran gitu, ini seperti apa kebunnya. Masalahnya setiap hari ada kiriman berapa tandan ini, apa berapa sisir? 100 sisir. Oke, saya lanjut aja ya ke perkebunan pisang. Kita cari langsung. Mbak, makasih ya. Makasih mas, makasih. Wah, lengket nih. Saya tinggal sini ya. Ayo, let's go. Kita lanjut ke perkebunan pisang. Butuh waktu sekitar 1 tahun sejak ditanam hingga akhirnya pisang siap dipanen. Tapi ingat, untuk kebutuhan distribusi pasar, pisang harus dipanen saat masih berwarna hijau tua. Lampung, salah satu daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia. Bahkan, pisang sudah jadi identitas dan ikon kebanggaan masyarakat di ujung selatan Pulau Sumatera ini. Di tantangan pertama ini, alat panen sebilah parang sudah ada di genggaman. Apakah aku berhasil? Oke, saya udah siap mulai tantangannya. Nah, kita pantau dulu ya pohon mana yang udah siap panen. Oke, mulai. Mata harus ini jeli melihat mana saja tandan pisang yang siap dipanen. Bukan asal tebang pohon pisangnya aja, tapi dengan syarat. Tandan pisang yang besar tidak boleh menyentuh tanah sama sekali. Karena buah pisang akan memar, rusak, dan nilai jualnya langsung anjlok. Mana bu? Mana bu? Mana? Mana bu? Mana bu? Mana bu? Mana? Oh ini. Tekniknya dengan pegang terlebih dulu tandannya, lalu tebang bagian atas pohon, dan baru tebas tandan pisangnya. Wow, harus ini. Mana bu? Mana lagi bu? Mana? Wah ini ya. Wah ini. Wah, waktunya habis. Oke.
karena peluit sudah dibunyikan, kita mungkin ngecek ya udah dapat berapa tandan. Aduh. Wah. Nah, jadi kita udah mengumpulkan hasil panen kita ya Pak. Ya, Ayo Pak. ayo. Oh, hitung Pak. Kita hitung nih ada berapa nih? Ada berapa tandan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhasil di tantangan pertama, sekarang saatnya adu tenaga dan keseimbangan. Tadi kita dapat challenge memindahkan pisang-pisang ini sampai ke sana. Bisa nih Pak. Woi, bisa mulai. Ayo Pak. Yang nah. 1 ya. Ini masih aman Pak? Aman. 10 kilo ada sih ini. Gotong 1 tandan pisang mah biasa. Aku tertantang buat lakukan lebih. 1 tandan pisang kepok atau ambon, beratnya bisa di atas 10 kg. Percobaan pertama, aku pikul 3 tandan sekaligus. Langsung aja aku bawa ke pengepul yang sudah menunggu dengan timbangan dan kendaraan angkut yang siap menampung. Rit pertama berhasil. Lanjut rit kedua. Berpacu dengan waktu. Aku harus menambah kecepatanku. Lagi satu lagi. Banyak Pak, banyak. Sip. Woi. Wow. Ini sudah berbunyi Pak. Tandanya waktunya sudah habis. Tapi lumayan Pak. Lumayan. Setidaknya kita bawa udah lebih dari setengahnya. Ya. Gimana nih Pak menurut Bapak? Bagus, Mantap. mantap. Berarti challenge kita saat ini berhasil nih Pak. Berhasil. Walaupun nggak banyak tapi sudah berhasil membawa lebih dari setengah. Ya. Oke, kita cari lagi keseruan-keseruan yang ada di sini. Ikutin terus. Yuk lanjut. Mantap. Hari ini di Desa Negeri Agung, Kecamatan Margatiga, Lampung Timur, berlangsung panen singkong. Bak emas terpendam, singkong sudah lama jadi hasil alam andalan Lampung. Bisa jadi, singkong yang dijual di daerah kalian itu asalnya dari Lampung loh. Karena hampir 50% kebutuhan singkong di negara kita dipasok dari sini. Panennya sih terlihat mudah, padahal butuh kekuatan fisik. Nggak asal cabut batang singkong. Tanpa teknik yang tepat, bisa-bisa batangnya patah dan umbinya tertinggal di dalam tanah. Pegang erat batang singkong, lalu goyangkan sedikit untuk melonggarkan tanah. Terakhir, hentak sekuat tenaga. Dengan cara yang tepat, lahan seluas 1 hektar ini bisa selesai dipanen hanya dalam waktu 1 hari saja loh. Berton-ton singkong sudah terkumpul. Truk pengangkut pun sudah menunggu. Ya Pak. Aku tertantang buat uji kekuatan fisikku. Oke, untuk yang pertama segini dulu Pak, tes dulu. Nanti kalau segini siap, udah kuat, tambah lagi. Ayo. Angkut singkong-singkong ini ke dalam truk. Aku coba dari muatan setengah keranjang dulu. Tantangan ini bukan cuma soal menahan beban berat, tapi juga saat membawanya naik ke truk. Papan kayu ini terlihat kokoh, tapi sebenarnya sangat licin karena terkena tanah basah sisa panen.
Dah, cukup. Cukup. Ini udah lebih banyak dari yang tadi, Pak. Tadi bahu kanan udah sempoyongan, sekarang kiri, Pak. Kiri, oke. Kiri. Oke, lanjut, Pak. Belum lagi masalah beban di pundak. Berat singkong yang tidak merata di dalam keranjang bisa bikin tubuh goyang ke kiri dan ke kanan, nggak seimbang. Salah langkah sedikit saja, bukan cuma singkongnya yang ambiar, tapi aku bisa ikut terjun bebas ke tanah. Oh. 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 Wah, mantap. Oh, berhasil, Pak. Lagi, Pak. Oh. Lagi, Pak. Wah, kita bantu bapak-bapak ini untuk memasukkan singkong ya, panen. Sekarang aku coba dengan isi muatan penuh sekeranjang. Kalau ini beratnya nggak main-main, mencapai 50 kg. Gimana kalau saya pakai waktu dalam 2 menit, saya mau masukin 3 keranjang dengan muatannya full. Tadi kan nggak full nih. Ya. Oke? Sekarang muatan full. Muatan full, tapi Bapak bantu bawa ke bawah saya ya. Oke, siap. Oke, siap. Dimulai dari sekarang. Oke, yuk. Wait, oleh. Kaki mulai gemetar nih. Nyaris saja aku gagal. 1. Ayo, Pak. Wow. Oh, lempar aja. Ayo. Oi. Wow. 2 lagi. Ayo, Pak. Nah, sini. Sekarang 2 lagi, Pak. Udah. Oke. Siap. Ayo, botak. Kamu pasti bisa. Ayo. Semangat. Ini yang lebih ekstrim. Oh. Oleh. Ini butuh keseimbangan dan konsentrasi. Wah. 2. Oke. 2. 1 lagi. Oh. Konsentrasi, tenaga, dan kekuatan harus seimbang. Ayo, Pak. Saya semangat, Pak. Oke, keranjang terakhir. Apakah waktunya kurang dari 2 menit? Berhasil ya. Keren nih, bisa dilihat nih bekas tadi ngangkut. Mungkin dari kamera nggak terlalu jelas, tapi aslinya nih merah sama nyeplak. Iya. Bener-bener. Oke, challenge kali ini saya berhasil dan kita cari challenge berikutnya yang ada di sini. Lezat, manis, dan legendaris. Siapa yang tak kenal dengan buah durian? Namun, di balik daging buahnya yang lembut, si raja buah memiliki duri tajam yang membahayakan. Lalu, bagaimana para petani tradisional menghadapi si buah berduri? Saatnya botak cari tahu jawabannya. Ini dia yang aku cari, sebuah pohon raksasa dengan aroma khas. Terlihat sudah tergantung si raja buah, alias buah durian yang terikat tali. Ini artinya sang durian sudah matang dan siap untuk turun tahta. Wah, buah duriannya banyak nih. Iya ini. Wah, Mas lagi ngapain ini? Lagi ngerapi ini mau panen duren. Mau panen durian? Iya.
Tapi sendirian? Sendirian ini. Oh, gimana kalau saya bantu? Oke, kalau boleh. Oke, siap. Oke, kita panen durian, Mas. Oke. Wow, wih, ada banyak kan, Mas? Ya? Ada. Oh, tapi tinggi-tinggi ya? Iya, tinggi-tinggi. Oh, tinggi Susah banget. tapi naik. Layaknya raja, pada saat panen buah durian harus diperlakukan dengan baik. Pantang buah jatuh langsung ke tanah. Hal ini untuk menjaga daging buah memar, rasanya jadi asam, dan kulitnya pecah. Oke, sekarang waktunya kita tunggu di bawah ya. Biar Masnya pilih-pilih panen yang mana udah siap panen buahnya. Baru kita tinggal tunggu di bawah, tangkap. Des! Ayo Mas, semangat Mas, hati-hati ya. Ayo Mas Desna, tenang Sebelah aja. kanan tuh Mas. Percayakan durian-durian matang ini Kanan kayaknya udah matang tuh kepadaku. Mas. Hati-hati Mas. Kali ini aku nekat jadi penjaga gawang durian. Tantangannya adalah menangkap durian jatuh yang dilepas langsung dari ketinggian belasan meter menggunakan selembar kain goni. Mas Desna sudah siap di posisi, tandanya aku harus bersiap juga. Oh. Tuh ke tanah. Walaupun saya nunggu di bawah, tapi leher lumayan pegel. Karena tetap waspada lihat atas, tiba-tiba Masnya ngejatuhin durian kita nggak siap kan, bisa bahaya. Walaupun pegel, setidaknya bisa membantu Masnya untuk panen durian. Mas, ada lagi? Wah, banyak. Oh, asik nih. Kita bisa makan durian nih. Ayo Mas. Oh, nih saya tunggu sini, posisinya pas nih. 1, Ya. 2, 3. Wow. Aktivitas ini memang sangat berisiko. Duri-duri tajam itu bisa menembus karung dan mengenai tangan. Belum lagi kalau meleset. Waduh, kepala bisa jadi sasaran empuk. Aku puntur gratis dari langit. Satu persatu buah durian berhasil ditangkap sempurna. Wow! Akhirnya semua buah durian berhasil diturunkan dari pohon. Oke Mas, oh ini hasil panen kita nih. Tadi challenge-nya kan harus nangkap pakai karung ya Mas ya? Ya. Saya tadi ada 3 yang gagal Mas. Dia durian ini jatuh ke tanah. Jadi untuk challenge, dihitung dulu ya. Ya. Lebih banyak yang berhasil atau gagal? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah yang gagal 3. Berhasil dong Mas ya? Berhasil. Berhasil. Oh, mantap. Oke Mas. Oh, alhamdulillah dapat banyak ya. Wow. Wow.
Wow, mantap. Cara panen tradisional terbukti menjaga kelezatan optimal si daging buah durian. Tidak mudah memang, tapi di setiap usaha yang sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang sepadan. Yang takut, minggir! Enak banget ah. Saya terlalu bersemangat Pak jadi batuk. Tebu dikenal sebagai tanaman penghasil rasa manis alami yang menyegarkan. Namun, di balik kesegarannya, tersimpan sisi lain yang membahayakan. Batang tebu memiliki lapisan luar yang keras dengan tekstur yang dapat melukai kulit manusia. Tak hanya itu, daun tebu juga memiliki tepi yang sangat tajam. Bahkan kerap disamakan dengan bilah halus. Lalu, seberapa besar risiko yang dihadapi para petani tebu? Saatnya botak cari tahu jawabannya. Batang tebu yang siap panen biasanya berumur sekitar 12 bulan. Ciri fisiknya, daun bagian bawah sudah mulai mengering dengan batang yang padat dan berisi. Bapak, wow, ini lagi ngapain Pak? Lagi rapi-rapi? Iya Pak. Wah, ini besar-besar ya Pak? Iya Pak. Sepertinya udah siap panen ya Pak? Iya Pak. Iya. Bentar lagi nih Pak. Ya. Oh, saya boleh coba nggak? Boleh Pak. Boleh? Boleh Pak, minta tolong diambilkan, saya mau coba rasa tebu. Langsung nyabut nih Pak. Biar nggak makin penasaran, lebih baik aku coba langsung mencicipi manisnya tebu langsung dari sumbernya. Kita coba rasain ya, tebu yang langsung nyabut dari tanah. Langsung perkebunan. Haus banget tak? Pak, ini airnya banyak banget Pak, manis banget. Wah, cobain Pak, kali Bapak juga capek kan habis mengebabat-ngebabat. Kita cobain. Di dalam batang tebu yang keras ini tersimpan cairan ajaib yang menjadi bahan utama pembuatan gula. Manisnya benar-benar murni, tanpa bahan pengawet. Nice. Oh, wih, mantap nih. Pertama-tama kita makan dari ujungnya sini ya. Wow, Pak. Aku sampai ketagihan. Boleh Pak, saya minta satu lagi ya. Enak banget ah. Saya terlalu bersemangat Pak jadi batuk. Air tebu alami mengandung gula sederhana seperti sukrosa dan fruktosa yang mudah diserap tubuh. Selain jadi pemberi energi instan, air tebu juga kaya akan antioksidan dan bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, kali ini aku akan membuktikan seberapa keras batang tebu dengan memerasnya tanpa mesin. Pakai mulut aja bisa, masa pakai tangan nggak bisa? Gitu. Oke, waktunya challenge. Ini ya Pak. Udah siap? Wah, mantep nih. Oke. Langsung terdengar suara renyah dari batang tebu yang mulai hancur. Perlahan tetesan air sudah mulai tertampung di gelas. Ini jadi adu kekuatan antara otot cengkraman melawan kerasnya serat batang tebu yang alot. Lama-kelamaan tangan mulai kehabisan tenaga nih. Pokoknya dia harus terisi penuh ya, harus jelas.
Pak, kok beda main tadi ya Pak? Nah, namanya juga challenge Pak, yang penting coba Pak. Coba gini. Yang ini Pak. Oke Pak, yang muda Pak. Kayak saya Pak. Ini dikerjain sama Bapak ini kayaknya. Waktunya habis Pak. Terbukti memeras batang tebu bukan perkara yang mudah. Tapi rasa penasaran mendorongku ingin mencoba menggunakan teknik yang lain. Sebenarnya airnya banyak karena tadi pakai tangan jadi nggak maksimal. Padahal pakai mulut saya bisa ada setengah gelas tadi. Geragot. Ya Pak, challenge kali ini saya gagal Pak. Gimana nih Pak? Tapi menurut Bapak gimana Pak kalau dapat segini doang? Pak, di percobaan pertama tadi saya gagal nih Pak. Tapi saya mau coba nih Pak. Saya udah tahu tekniknya. Ayo Pak, mana? Saya boleh pinjam goloknya? Saya udah punya teknik buat cara memerasnya Pak. Nih. Oke. Siap, kita mulai. Ayo. Oke. Kali ini saya nggak mungkin salah. Wow, tuh dia harus dibijak-bijak dulu. Ini bijak-bijak dulu. Tuh, kalau dibijak aja udah muncrat nih Pak. Oh, oke. Bener kan teknik? Teknik saya ini ternyata membuat gelas mulai terisi. Karena di yang pertama itu nggak pakai teknik. Oke. Nah, lumayan. Salah. Sebilah parang tajam, tapi bukan untuk memotong, melainkan untuk menghancurkan batang tebu. Dengan begitu, jaringan air di dalam batang akan retak dan terbuka. Terbukti kucuran air dari batang tebu yang diperas jauh lebih banyak. Ketika serat sudah hancur, cairan manis di dalamnya akan lebih mudah diperas tanpa harus menguras seluruh tenaga. Alirnya kencang banget. Kan? Oke. Yoi. Iya. Pak, untuk percobaan kedua, tadi kan terisi cuma dikit banget kan Pak? Karena waktunya cuma 2 menit, jadi cuma segini Pak. Ini menurut Bapak berhasil apa enggak nih Pak? Lebih banyak loh dari tadi. Banyaklah berhasil sekali ini. Berhasil, woi, tas dulu dong. Berarti cara saya ampun ya Pak ya? Cara meres tebu, ternyata harus digetok dulu. Tunggu ininya apa? Lembek-lembek, empuk, baru diperas. Ayo Pak. Coba aja waktunya ditambah. Pasti aku berhasil mengisi penuh gelas ini. Di hadapanku, sekarang terdapat jajaran rapat pohon tebu yang daunnya saling melilit rapat. Daun tebu itu punya senjata rahasia yang namanya lugut, alias bulu-bulu halus yang sangat tajam. Biasanya menempel di pelepah dan permukaan daun. Sekali terkena kulit, lugut akan menancap dan menimbulkan rasa gatal yang sangat luar biasa. Bahkan bisa bikin kulit memerah dan perih seperti tersayat sembilu. Oke, di challenge kali ini saya akan menerabas perkebunan tebu ini dengan jarak kurang lebih 15 meter dalam waktu 1 menit. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Oke, mulai. Au, 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 au. Wow, au, tajam, au. Wow, wow, wow. Wow. Rasanya seperti tertusuk terutama di sekitar tangan. Tapi tetap harus bertahan untuk mencari jalan. Berhasil. Aduh. Nih, seperti muka saya baret-baret kena daunnya. Tajam banget. Ini bukan cuma lari ya. Ternyata ekstrimnya tuh dari dedaunan ini punya duri-duri yang kena kulit di wajah, di tangan, dan di leher. Risiko tinggi selalu mengintai para petani tebu. Sebuah usaha keras demi mendapatkan segar dan manisnya air tebu yang bernilai ekonomi. Ayo, kita lanjut cari keseruan lagi. Yang takut, minggir.